Hello reader. Sebelum membaca cerita novel ini, Mimin Cerita minta bantuan dari sahabat semua untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan khususnya untuk mendapatkan notifikasi update cerita novel ini. Silakan subscribe dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Kemudian, klik tanda jempol atau like. Dan jangan lupa hidupkan tanda loncengnya dengan menekan ikon lonceng. Dan kalau memang cerita ini bagus silahkan bagikan atau share ke sahabat yang lain. Terima kasih. Selamat menonton ceritanya. Air Hujan, karya author Neneng Susanti. Episode ke-31. Selamat mendengarkan. Sepasang pengantin baru itu saling diam dalam helikopter. Ucapan asal sang istri membuat Air benar-benar malas berbicara saat ini. Ia malah memilih tidur dengan memakai headset di telinganya. Sedangkan Hujan yang serba salah, ikut diam tak bersuara sama sekali. Perjalanan udara memakan waktu hampir 4 jam, akhirnya bisa sampai di bandara kota. Keduanya bergegas turun dan melanjutkan perjalanan darat dengan mobil yang sudah menunggu mereka. "Ai," panggil Hujan. Gadis itu merasa sangat kehilangan. Sautnya tanpa menoleh. "Ke rumah bunda yuk," ajaknya pelan. "Enggak," sautnya laki-laki singkat padat dan jelas. Hujan mendengus kesal. Rasa rindu pada bundanya sudah sangat bergejolak dalam hati. "Pulang dulu ke rumah, nanti malam baru ke sana," ucap Air langsung membuat Hujan menoleh ke arah sang suami. "Iya, nggak apa-apa," balasnya dengan senyum terbaik. "Sini." Air meminta istrinya untuk masuk ke dalam pelukannya. Hujan langsung berhambur dalam dekapan pemuda yang sudah dengan sangat lembut merenggut mahkotanya secara halal. "Maaf," lirik Air sambil menciumi pucuk kepala gadisnya. "Gue yang harusnya minta maaf karena asal bicara," timpal Hujan penuh sesal. "Gue nggak suka, Jan," ucap Air. "Jangankan mendengar, membayangkan saja ya tak sanggup. Lagian mana mungkin lah gue lakuin itu, lu nya aja mikirnya kejauhan," ketus Hujan. Gadis itu kembali pada sifatnya yang tak mau kalah dan mengalah. "Ya kali aja, gue kan cuma jaga-jaga, jangan sampai hal itu beneran terjadi," balas Air mulai emosi. "Nggak akan, Ai. Ada juga lu tuh," tuduhnya pada sang suami playboynya. "Gue ngapain?" tanya Air. "Ya kan pacar lu masih segunung, jadi siapa yang punya kesempatan berbuat yang aneh-aneh?" tanya Hujan kesal. "Ya ampun Jan, Hujan deras. Setelah lu ambil perjaga gue, sekarang lu tuduh gue," sentak pemuda itu. "Kenyataan," timpal Hujan. Keduanya bertengkar, masih dalam posisi saling memeluk. Bahkan Air mengoceh sambil menciumi pipi sang istri. Sungguh perilaku yang tak konsisten antara mulut dan bahasa tubuh. Mobil mewah keluarga Rahardian sudah sampai di lobi apartemen. Keduanya turun tanpa melepaskan genggaman tangan mereka. Air langsung membawa sang istri masuk ke dalam lift khusus keluarganya. Air menekan tubuh sang istri di dinding kotak besi yang akan membawa mereka ke lantai apartemen mereka tinggal. "Nih mulut, kalau ngomong kayak tadi lagi, siap-siap aja. Gue minumin jus cabe mau," ancam Air sambil menyentuh bibir merah ranum istrinya. Hujan memalingkan wajahnya saat Air semakin mendekatkan tubuh dan wajahnya. Ciuman lembut pun terjadi meski Hujan sempat berontak tak ingin. "Ai, ntar terusin di kamar," ucapnya jahil yang langsung membuat Hujan memukulinya sampai pintu kotak besi itu terbuka. Mereka berjalan beriringan dengan saling merangkul. Air merangkul bau istrinya dan Hujan memeluk pinggang suaminya. Siapapun yang melihat pasti akan iri dengan pasangan pengantin baru ini. Tanpa ada yang tahu, justru di balik sikap mesra mereka, selalu ada keributan tak penting yang membuat keduanya tak henti berdebat. Si anak sulung manja dan posesif yang menikah dengan anak tunggal, keras kepala dan mandiri. "Mah, mamanya kakak," panggilnya saat masuk ke dalam apartemen. Hujan tersenyum kecil. Ia selalu merasa gemas jika mendengar suaminya memanggil mama mertuanya itu. "Sepi, kata Hujan. "Bagus,
Kamar yuk, ajaknya langsung menarik tangan sang istri menuju tangga. Dengan langkah tergesa, keduanya menaiki satu demi satu anak tangga sampai di ujung. Tapi, Dor! Episode ke-32. Selamat mendengarkan. Dor! Kalian ngapain? Tanya Air yang tersentak kaget dengan masih mengusap dadanya. Nungguin kakak, jawab Reza, langit dan bumi serentak. Ngapain nungguin kakak? Tanyanya panik dan bingung. Jan, kamu capek kan? Istirahat dulu sana. Papa pinjam suami kamu sebentar ya, ucap Reza dengan senyum kecilnya. Iya Pak, Hujan masuk kamar dulu. Pamitnya langsung melepaskan genggaman tangannya dari Air, tapi pemuda itu enggan melepasnya. Jan, ikut! Teriak Air saat sang istri perlahan menjauh dan akhirnya hilang di balik pintu kamarnya. Reza langsung menarik tangan putra sulungnya ke lantai bawah. Ia dudukkan anak cengengnya itu di sofa single. Sedangkan Bumi dan Langit duduk di sisi kanan kiri pegangan kursi. Reza yang duduk depan Air tersenyum penuh arti. Gimana? Tembak Reza langsung. Apa? Air balik bertanya. Garap, tanem, siramnya, ucap ketiga pria itu berbarengan. Hah? Air yang tak menyangka akan ditodong dengan pertanyaan konyol hanya bisa tercengang dan bingung. Anak papa, si tukang nangis tapi kemarin malam bikin anak gadis orang nangis ya? Goda Reza yang membuat Bumi dan Langit mengernyitkan dahi. Kenapa nangis, Pak? Tanya Bumi, anak tengah yang jauh lebih pintar dari kakaknya. Nangis lah, kan sakit ya bang? Air malah bertanya pada Langit. Tentu pria 24 tahun itu menggelengkan kepalanya. Mana abang tahu? Jawab Langit polos. Aduh, kakak lupa, abang belum bikin nangis adek ya, kekeh pengantin baru itu. Gak akan, abang gak akan bikin Caca nangis, ucap Langit penuh keyakinan. Pria itu memang selalu bisa menjaga perasaan putri bungsu Rahardian. Bukan nangis itu, ini nangis yang lain. Hujan aja yang galak, nangis, apalagi adek. Timpal Air pada abangnya lagi. Cih, mentang-mentang udah berpengalaman. Ejek Bumi sambil bangun dari duduk dan pindah ke karpet, menyalakan PlayStation. Main yuk bang, kita mah anak bawang, seru Bumi yang langsung diiyakan oleh Langit. Kini tinggal Air dan Reza yang duduk saling berhadapan. Pria tiga anak itu menatap si sulung dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada haru, bahagia, dan sorot mata penuh kasih sayang. Tapi di balik semua itu ada jiwa keingintahuan yang meronta-ronta dalam hati Reza. Kamu udah lebih jauh melangkah dalam hubungan ini. Jangan sakiti istrimu, Kak, pesan Reza pada Air. Udah gak sakit kali, Pak, kalau nanti malam mau lagi, jawab Air dengan begitu polosnya. Bukan itu. Papa ngomong serius, Kak. Oceh Reza yang ternyata pesannya disalahartikan oleh si sulung. Oh, kirain sakit yang itu. Kekek Air merasa malu. Otaknya masih terbayang rasa nikmat itu. Reza tersenyum kecil. Ia yang masih ingat malam pertamanya sendiri pun seakan masih belum percaya jika anak yang baru saja ia besarkan sudah bisa melakukan hal itu. Ia yang mati-matian menjaga si kembar dari liarnya pergaulan di luar, akhirnya merasa cukup puas. Setidaknya, putra pertamanya itu melakukannya tentu dengan cara yang halal, meski ia terkenal memiliki banyak kekasih. Tinggal putra keduanya, dan satu putri bungsunya masih menjadi tanggung jawabnya kini. Udah tahu rasanya, jangan main-main sama yang lain, paham Kak? Siap Papa, jawab si sulung dengan mengacungkan kedua jempolnya. Garapnya sama tanamnya pelan-pelan, biar hasil siramannya luar biasa, goda Reza pada Air. Nyiramnya banyak banget, sampai tumpah-tumpah loh Pak, laki-laki ia berkata dengan polosnya. Reza mendengar hanya bisa tertawa, sebisa mungkin ia akan selalu menjadi teman bagi semua anak-anaknya, untuk mengungkapkan segala perasaan mereka. Obrolan santai dengan sesekali saling mengejek, membuat si kembar memang selalu merasa aman dan nyaman. Tapi enak kan? Kode Reza dengan senyum kecil di ujung bibirnya. Soal rasa, no comment Pak.